Ada nuansa berbeda dalam upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta pada hari kemarin, hari Minggu 17 Agustus 2025. Ornamen biru terlihat mendominasi berbagai elemen upacara pertama yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut. Kita langsung minta analisa dari pakar komunikasi politik bersama Mas Henry Satrio dari pakar komunikasi politik Universitas Paramadina. Selamat sore, apa kabar Anda Mas Hensat? Sehat selalu. Nampaknya suara masih harus di-unmute dulu Mas, biar keluar suara Mas Hensat. Belum. Oh ya, selamat Oke. sore Heranov. Jangan grogi Mas. Sehat-sehat ya. Jangan-jangan kemarin ke istana pakai baju biru juga. Tapi hari ini nggak pakai baju biru nih Mas. Ada biru di dalamnya. Ada oh ya, warna biru ya. Gimana, Nov? Mas, melihat hari kemarin apa yang berbeda rasanya dari peringatan sebelumnya? Ya, kalau yang lain kan artinya memang simbol ya. Biru muda juga biasanya kita merah, jadi biru muda ya nggak apa-apa. Itu kan lambang perjuangannya Pak Prabowo jadi presiden ya. Kalau yang lain-lain kan tetap sama, merah putih gitu ya. So artinya kalau ada simbol lain selama itu tidak lebih tinggi dari merah putih nggak apa-apa. Itu sekaligus menjawab isu One Piece tuh ya. Tapi justru yang menarik adalah Herzanov, kemarin itu kehadiran 3 presiden yang sebelum Prabowo. Jadi ada SBY, Jokowi, dan Prabowo. Saya menilainya itu sangat disengaja oleh SBY sebagai apa? Oleh Prabowo sebagai simbol bahwa kepemimpinan ini berkelanjutan. Sehingga kalau ada kesulitan hari ini, kesulitan ekonomi, ada tough di beberapa isu, itu bukan semata-mata tanggung jawab dari Presiden Prabowo. Jadi itu adalah buah hasil kerja juga dari zaman SBY, kemudian dari zaman Jokowi, dan zaman Prabowo saat ini. Kan orang banyak mengeluhkan misalnya kondisi ekonomi, ya indeks IHSG sempat 8.000 katanya, tapi kan di pasar, di akar rumput, harga-harga sembako tetap tinggi. Masyarakat kesulitan secara keuangan, kan itu sudah tidak bisa dimenafikan lagi. Nah, Pak Prabowo menghadirkan Jokowi, menghadirkan SBY itu sebagai pengingat bahwa saya ini baru 300 hari jadi presiden, gitu ya. Sebelum-sebelumnya ada presiden yang lain yang tentu saja berkontribusi dengan apa yang terjadi hari ini. Tapi kalau yang lain-lain sifatnya seremonial, 80 juga seremonial, merah jadi biru muda itu juga seremonial, itu menurut saya tidak masalah. Justru yang mengharukan adalah cara Pak Prabowo mencium bendera pusaka merah putih ya. Itu terlihat sekali dalam, dan seingat saya baru pertama kali ada presiden mencium bendera pusaka. Tapi kalau yang lain, perhatian saya selain bendera pusaka yang dicium Pak Prabowo, justru kehadiran Presiden ke-6, ke-7 gitu ya. Karena saya yakin makanya ada slogan Indonesia Bersatu gitu, supaya rakyat juga kondisi hari ini. Tapi saya akan berbuat yang terbaik untuk negeri ini per hari ini gitu. Kira-kira gitu ya, Zanov. Oke, ada presiden ke-7, ada presiden ke-6, tanpa presiden ke-5 nih. Bagaimana Anda melihat tanpa adanya presiden ke-5 kemarin? Ya, ketidakhadiran presiden ke-5 kan ini di 2 momen ya. Yang pertama sidang umum tahunan juga beliau nggak datang. Nah, kalau saya menilainya ada 3 alasan. Yang pertama tentu saja alasan kesehatan gitu ya. Tidak hadir karena alasan kesehatan pasti akan dimaklumi. Yang kedua adalah alasan agenda yang tidak mungkin beliau tinggalkan. Jadi artinya kalau Bu Mega nggak hadir, ini agenda yang lainnya nggak jalan. Misalnya di partainya gitu ya, kalau Bu Mega nggak ada, nggak hadir ya. Yang ketiga mungkin alasan yang sangat pribadi ya, sudah jadi rahasia umum bagaimana hubungan antara Ibu Mega dengan Jokowi dan SBY yang sampai hari ini tidak baik-baik saja. Pasti akan ada awkward moment juga. Walaupun Ibu Mega baik sekali hubungannya dengan Pak Prabowo, tapi ada Jokowi di sampingnya, ada SBY di sampingnya, jadi ada awkward moment, dan mungkin akhirnya beliau memutuskan ya sudahlah, saya nggak usah hadir. Toh mungkin dia sudah izin dulu dengan Pak Prabowo tuh, sehingga
tidak mengurangi esensi perayaan HUT ke-80-nya kita gitu. Oke, yang juga menjadi perhatian Mas Hensat adalah saat hiburan usai upacara itu nampaknya Pak Prabowo duduk sendiri tanpa Gibran yang berjarak dengan tamu undangan. Ini bagaimana sebenarnya dari sisi protokoler? Apakah ini bisa di setting seperti itu atau bagaimana? Kalau Anda melihat, Mas Hensat? Mas Hensat? Ya, nampaknya ada gangguan komunikasi dengan Mas Henry Satrio. Protokolnya Ya, silakan punya dilanjutkan, Mas. Ya, silakan Ya, Mas Hensat. kelihatannya memang protokol Hmm, punya alasan sendiri, termasuk hmm, menggunakan, ya menurut saya mungkin protokol punya alasan tersendiri, termasuk kenapa digunakan biru muda rather than merah ya. mhm. Dan penempatan wakil situ juga menurut saya salah satu pertimbangan dari protokol dan menurut saya tidak perlu kita artikan berlebihan. Mhm. Termasuk, Mas, ini juga kita menjadi perhatian komandan upacara tidak pakai helm. Ini kenapa? Komandan upacara itu nampaknya hanya pakai pet upacara begitu ya, tanpa ada pakai helm. Ini tradisi yang baru atau memang di era Prabowo berbeda? Mungkin ada alasan-alasan militer ya, Hmm, yang saya juga nggak paham kenapa begitu. Kan ini apa pangkatnya juga sudah jenderal seingat saya. mhm, Jadi mungkin ini hal yang selama itu baik menurut saya dan tidak menyalahi aturan, nggak apa-apa juga gitu, mhm. Mas. Oke, Apalagi kan mhm. 80 ini nampaknya spesial betul untuk Pak Prabowo ya. Iya, yang membacakan teks proklamasi juga biasanya bukan presiden langsung gitu ya, ketua MPR. Ini Nah ini ini kali ini kenapa? kan Hmm, kali ini presiden, yaitu hmm, ada dua momen ya Pak Prabowo nampaknya Indonesia ini. Jadi Pak Prabowo cium bendera merah putih sebagai hikmatnya dia atas 80 tahun Indonesia Merdeka. Kemudian yang kedua dia ingin membacakan teks proklamasi. Itu hal yang luar biasa sebetulnya. Jadi mhm. artinya Pak Prabowo membuat sebuah tradisi baru di mana Mhm. presiden memang yang membacakan teks proklamasi Oke, sesuai dengan mhm. Bung Karno waktu itu. Walaupun pada saat membacakan Oke, teks proklamasi Bung hmm, Karno belum baik. jadi, tapi kan setelah itu beliau Mas Herzak. Baik, baik, baik. Nuansa berbeda ditunjukkan oleh era Prabowo. Kita juga melihat banyak kemajuan begitu terlihat di dominasi warna biru, sebelumnya warna merah. Terima kasih untuk analisa Anda pada sore ini bersama kami, Mas Henry Satrio, pakar komunikasi politik Universitas Paramadina. Selamat sore. Assalamualaikum.